Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidil Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita mencoba mengambil sebuah iktibar dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 268. Apa firman Allah tersebut? Wallahu ya'idukumul faqra asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan-syaitan itu menjanjikan kalian akan kefakiran dan menyuruh kalian dengan perbuatan-perbuatan fahsya, perbuatan-perbuatan keji. Sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian pengampunan daripadanya dan segala kelebihan-kelebihan, kemudahan-kemudahan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wasi'un alim, maha luas dan maha mengetahui. Dari ayat tersebut ada beberapa hal yang ingin kita bahas. Yang pertama adalah tentang kefakiran, di mana kita sebagai kaum muslimin itu tidak dibenarkan untuk takut atau jatuh pada hal yang sifatnya kemiskinan. Kenapa? Karena kalau kita takut pada hal tersebut, berarti kita sudah sedang percaya dengan janji-janjinya syaitan. Meskipun kemiskinan, kefakiran adalah sesuatu yang harus sangat kita hindari dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kadal faqru ayyakunal kufra. Dekat sekali kemiskinan itu kepada kekafiran. Banyak sekali orang-orang yang sisi ekonominya lemah, mereka bergonta-ganti agama. Makanya kemiskinan ini adalah sesuatu hal yang paling ditakuti yang akan terjadi pada kaum muslimin dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kita tidak menyadari bahwa waktu proses penciptaan kita sebagai manusia, mulai daripada nutfah, air mani, setelah itu selama 40 hari berproses menjadi alaqah, menjadi segumpal darah, dan setelah itu berproses 40 hari menjadi mudghah, segumpal daging. Maka setelah 40 hari kemudian malaikat diperintahkan oleh Allah untuk fayanfukhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh ke dalam janin kita itu. Sehingga setelahnya Allah menyuruh menulis dengan bi'arba kalimat, 4 perkara. Yang pertama adalah rizqihi, bikatbi rizqihi, dengan menuliskan tentang rezekinya. Yang kedua bikatbi ajalihi, dengan menuliskan ajalnya. Yang ketiga amalihi, perbuatan-perbuatannya. Dan yang keempat syaqiyun am sa'idun, dia susah apa bahagia di kehidupan ini. Kalau kita merujuk pada hadis tersebut, maka tidak ada kemungkinan atau celah kita sebagai hamba Allah, kaum muslimin yang beriman, yang percaya bahwa Allah itu ada, untuk takut merasa diri akan jatuh pada kefakiran.
akan jatuh pada kemiskinan. Makanya kita harus menghindari hal ini. Yang kedua, asyaitanu ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang keji. Bagaimana hal-hal yang keji? Di dalam tafsir As-Sa'di mengatakan, yang dimaksud dengan fahsya adalah segala sesuatu kemaksiatan yang berbentuk seperti syahwat, seperti zina dan lain-lain sebagainya. Adapun perbedaan antara fahsya dan mungkar adalah, kalau mungkar segala bentuk kemaksiatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, yang dia bertolak belakang dengan akal manusia. Seperti apa? Seperti mencuri, membunuh, membegal dan lain-lain sebagainya. Itulah fahsya. Tetapi syaitan kerjanya adalah mengajak kita untuk melakukan keji-keji tersebut. Kita menyadari memang saat kita melakukan hal-hal yang keji tersebut, kita nikmat dengan kekejian tersebut. Kita nikmat dengan fahsya tersebut. Kenapa? Karena memang di dalamnya ada tingkah laku dan perbuatan-perbuatan syaitan. Selanjutnya, di dalam ayat tersebut Allah mengatakan bahwa wallahu ya'idukum maghfiratan min. Allah selalu akan memberikan pengampunan terhadap hamba-hambanya yang bersalah. Untuk itu kita tidak perlu takut sebagai seorang hamba ketika telah merasa berbuat banyak kemaksiatan untuk terus bermunajah kepada Allah SWT, meminta keampunan daripadanya. Dan Allah selalu mengatakan bahwa Ghaffaruz Dzunub, pengampun segala dosa-dosa. Untuk itu kepada kita semuanya agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesadaran untuk tidak takut kepada hal-hal yang sifatnya kefakiran, dan kita akan menjauhkan diri dari perbuatan yang keji. Bukankah Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Isra, di mana Allah mengatakan bahwa la taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian pernah membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kenapa? Karena yang menjamin rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kami yang memberi mereka rezeki, dan kami pula yang memberimu rezeki. Sehingga ada kita mendengar bahwa ini rezeki anak, karena memang sudah dijamin sama Allah. Semenjak dia terlahir di muka bumi ini, Allah sendirilah yang memberikannya rezeki. Makanya miris ketika kita mendengar ada orang tua membunuh anaknya, ini hanya karena dia tidak beriman kepada Allah dengan sebaik-baiknya iman. Dalam hal ini di dalam tafsir At-Tabari karangan Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari mengatakan bahwa untuk lari daripada kemiskinan itu hanya ada satu caranya, dan cara yang terbaiknya adalah dengan cara bersedekah. Khudz min amwalikum shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Sedekahlah yang dapat menyucikan jiwa seseorang, sedekahlah juga yang dapat membawa kepada harta-harta manusia menjadi lebih baik. Dan dengan bersedekah, kita perhatikan logika berfikirnya. Apa beda bersedekah dengan matematika? Kalau ilmu matematika itu kepastian, sedangkan bersedekah itu adalah ketetapan. Gimana contohnya? Dalam ilmu matematika, 10 kurang 5 sama dengan 5, pasti 5. Sedangkan bersedekah dalam ilmu Allah, 10 kurang 5 sama dengan 55. Kenapa demikian?
karena 5 yang telah diberikan kepada orang akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi 50. Tinggal kita tambah sisanya yang 5 sehingga jadinya adalah 55. Sehingga dengan bersedekah inilah orang-orang dapat meningkatkan kualitas dirinya, kualitas ekonominya, kualitas kemuliaan dirinya, kualitas derajatnya dan sebagainya dan sebagainya. Dan hanya dengan bersedekahlah kita sebagai hamba tahu bagaimana merasakan bahwa kita sedang dekat dan sedang menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Demikian pula dengan bersedekah ini pula kita akan terjauhkan dari bala-bala, dan dengan bersedekah ini pula kita akan sehat sebagaimana dikatakan di dalam hadis, dawu mardhakum bisedekah, obatkanlah penyakit-penyakit kalian dengan cara bersedekah. Untuk itu kepada kaum muslimin sekalian, kita mengharapkan bahwa bersedekah itu tidak hanya dengan uang, tapi bersedekah itu terkadang hanya bisa dilakukan dengan senyuman. Tabassumuka ala wajhi akika laka sedekah. Jadi senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Memindahkan duri di tengah jalan, sedekah. Menolong orang-orang yang sedang lemah, sedekah. Dan sedekah itu banyak caranya, tergantung bagaimana kita ingin melakukannya saja. Demikian mungkin tadabbur kita kepada surah Al-Baqarah ayat 268. Semoga kita menjadi hamba Allah yang tidak takut miskin. Kita yakin bahwa rezeki Allah itu tidak akan pernah tertukar hingga memang kita akan dipanggil ke keharibaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.